Jika ia sakit, maka engkau menjenguknya, mengunjunginya. Tetangga sakit, datangi, kunjungi. Punya duit, nggak punya duit, datang aja. Datangi. Kalau dirawat di rumah sakit, datang ke rumah sakit. Kalau dirawat di rumah, datang di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Para pemirsa, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin bahas bagian akhir tentang akhlak kepada tetangga. Apa itu? Yaitu yang kedelapan, memenuhi hak-hak tetangga. Tetangga itu juga punya hak atas kita, maka kita penuhi hak tetangga itu. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, itu saya bacakan terjemahnya saja. Hak tetangga ialah, jika ia sakit, maka engkau menjenguknya, mengunjunginya. Tetangga sakit, datangi, kunjungi. Punya duit, nggak punya duit, datang aja. Datangi. Kalau dirawat di rumah sakit, datang ke rumah sakit. Kalau dirawat di rumah, datang di rumahnya. Jangan sampai kita tidak tahu tetangga sakit, tahu-taunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pengumuman dari masjid bahwa tetangga itu meninggal dunia. Jadi kalau dia sakit, kita kunjungi. Ya, yang bagus kita membantu nanti. Kalau dia dirawat di rumah sakit, perlu biaya, kita bantu sesuai dengan kemampuan. Lalu jika ia wafat, maka engkau mengantarkan jenazahnya. Kalau dia meninggal dunia, antar jenazahnya. Antar jenazahnya itu berarti kita sudah ikut menyolatkannya. Sesudah sholat jenazah, kita antar ke kuburan. Orang-orang saja yang jauh-jauh kadang mengantar. Masa kita yang dekat tidak? Kecuali kalau kita punya urusan yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau masih bisa ditinggalkan, malah tinggalkan. Sebagai bentuk berlaku baik pada tetangga. Ini haknya tetangga, mengantar jenazahnya. Jika yang berikutnya, jika ia minta pinjaman, engkau harus meminjamkannya. Tetangga minjam sesuatu, pinjami. Pinjam apa? Pinjam tangga. Karena apa? Ada gentengnya yang bocor, ada lampu yang harus diganti, kabel yang putus, kemudian dia mau perbaiki, butuh tangga dan dia nggak punya, pinjem sama kita, pinjami. Nah, cuma kadang-kadang tetangga dipinjami, udah selesai nggak dikembalikan. Kita lupa pada saatnya kita mau pakai, dicari-cari nggak ketemu. Jadi yang bagus kalau kita sebagai tetangga minjam sesuatu, udah selesai segera kembalikan. Pinjam apa lagi? Pinjam uang misalnya, karena tetangga membutuhkan uang, pinjami. Begitu seterusnya. Nah, untuk sesuatu yang harus ditulis, tulis. Pinjam uang, tulis. Ada kwitansinya, meskipun sama tetangga. Dan kita kalau minjem uang sama tetangga lalu dia minta ditulis, ya tulis saja. Oh, sama tetangga pakai nulis-nulis, jangan begitu. Tetap gitu. Jika ia tidak punya pakaian, maka engkau menutupi tubuhnya dengan pakaian. Jika dia telanjang, maksudnya nggak punya pakaian, tutupi tubuhnya dengan
pakaian itu dengan memberi pakaian. Mungkin bukan telanjang, bukan berarti dia nggak punya pakaian. Dia punya pakaian tapi menurut kita sudah kurang layak. Udah kurang layak. Misalnya pakaiannya sudah robek tapi masih dipakai. Sekarang ini banyak nih, celananya udah robek masih dipakai. Tetangganya kemana tuh ya? Tetangganya kurang perhatian. Tetangganya pakai celana robek kemana-mana, dengkulnya kelihatan, pahanya kelihatan. Tetangganya tidak ngasih celana yang bagus. Itu mau mode Pak Ustadz, mode yang kagak bener dipakai. Jika kebaikan menimpa dirinya, maka engkau mengucapkan selamat. Jadi kalau tetangga mendapatkan kegembiraan, kesenangan, kita ucapkan selamat. Jangan buruk sangka sama tetangga. Tetangga anaknya menikah, ucapkan selamat. Kok baru 23 udah nikah? Anak saya 28 belum. Main dukun ya? Jangan begitu ngomongnya. Jadi, atau orang dipelet ya? Jangan begitu ngomongnya. Jadi kalau dia mendapatkan kesenangan, ucapkan selamat. Terus jika suatu bencana menimpanya, maka engkau harus menghiburnya. Jadi kita menghibur. Misalnya dia ada musibah kematian atau keluarganya sakit berat, kita hibur. Kita turut berduka, kita gembirakan dia. Jika engkau meninggikan bangunan rumahmu di atas bangunan rumahnya, sehingga menutupi jalannya angin terhadapnya. Jadi jangan itu. Jangan engkau tinggikan bangunan rumahmu. Maka kalau kita mau meninggikan bangunan rumah kita, bagus kita ngomong-ngomong sama tetangga. Kenapa? Tadinya tetangga itu kalau menjemur pakaian, kan nyuci pagi-pagi, jemur pakaian. Jam 11 sudah kering. Habis zuhur sudah bisa nyetrika. Sekarang rumah kita tinggi, sinar matahari terhalang. Dia udah ngejemur pakaian, ternyata belum juga kering. Jam 11 baru dapat sinar matahari, baru dapat. Akhirnya biasanya habis zuhur sudah bisa nyetrika, ini nyetrikanya habis asar. Jadi kalau kita mau meninggikan bangunan itu bagus kita ngomong-ngomong sama tetangga. Jadi bukan cuma ngurus IMB. Kan saya udah dapat IMB, udah, enggak begitu juga. Terus, dan janganlah engkau menyakiti hatinya dengan bau periukmu, kecuali engkau mengambilkan sedikit daripadanya untuknya. Jangan sakiti perasaan tetangga dengan bau masakan. Ya Allah, enak banget ini. Baunya apa? Masakan yang kalau dimasak itu wah kemana-mana baunya. Tapi dia nggak dibagi. Jangan begitu. Jadi berbagilah kalau kita punya masakan yang enak. Menarik tuh orang tua dulu. Orang tua dulu beli duren. Duren cuma 2. Namanya duren kan baunya kemana-mana. Duren cuma 2. Anak 6. Bagaimana bagi tetangga? Buat keluarga aja kurang. Akhirnya apa? Itu duren dibikin kincak. Dibikin kincak. Beli beras ketan 2 liter. Beras ketan dimasak, sehingga dibagikan kincak dengan ketan itu. Sekarang bisa juga orang pakai roti tawar sama kincak. Nah ini dulu itu orang punya semangat berbagi dengan tetangganya. Nah yang terakhir, yang ke-9, kita jangan melakukan perbuatan buruk, dosa kepada tetangga
Karena keburukan dengan tetangga itu berlipat-lipat dosanya. Jauh lebih besar dosanya daripada kita melakukan keburukan pada orang yang jauh, orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Miqdad bin Al-Aswad, Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, apakah kamu tahu tentang perbuatan zina? Tahu nggak kamu zina itu? Mereka menjawab, perbuatan zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan diharamkan sampai kiamat nanti. Rasulullah bersabda, berzina dengan 10 orang wanita lebih ringan daripada berzina dengan seorang tetangga. Jadi kalau berzina dengan 10 orang wanita yang jauh, dosanya masih lebih ringan dibanding berzina dengan wanita tetangga. Dengan tetangga udah besar dosanya itu kalau begitu. Kenapa? Dengan yang jauh aja dosanya besar, apalagi 10. Dosa berzina itu sangat besar kepada satu orang, apalagi kepada 10 orang. Sangat besar. Lah ini berzina dengan tetangga, wah itu berarti jauh lebih besar lagi. Terus Rasulullah bertanya lagi, kamu tahu nggak tentang mencuri? Apa yang kamu tahu tentang mencuri? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan dan mencuri itu tetap haram sampai hari kiamat. Rasulullah kemudian bersabda, mencuri dari 10 rumah lebih ringan daripada mencuri dari 1 rumah tetangga. Mencuri aja udah besar dosanya. Dengan di 1 rumah mencuri dosanya besar. Nah maka kalau dibilang lebih besar dosanya, lebih ringan 10 rumah yang kita curi lebih ringan dosanya daripada dengan 1 rumah ini tetangga, itu berarti dosa mencuri di rumah tetangga jauh lebih besar. Nah mudah-mudahan kita menjadi sadar bahwa betapa kita harus berlaku sebaik mungkin dengan tetangga, sehingga tetangga itu digambarkan oleh Nabi seperti orang yang saling mewarisi, berarti seperti keluarga sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bahasan kita tentang akhlak kepada tetangga. Insya Allah kita akan sambung dengan tema yang lain pada episode berikutnya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.